Balik lagi sama gua Herman dari Monkey World Garage di Monkey World Garage TV, channel kita di channel YouTube kita. Hari ini gue pengen ngobrol-ngobrol santai nih. Kebetulan kita kedatangan tamu, kedatangan temen sohib yang emang kebetulan sekarang MWG pun kita bisa dibilang disupport sama bapak ini. Kita kedatangan Om Yogi dari Solution 69 gitu lah. Nah, ngobrol-ngobrol santai sih sebetulnya. Nanti kita akan banyak-banyak tanya sama Om Yogi ini all about Solution 69, khususnya produk yang di MWG pakai yaitu chamber cleaner dan injector cleaner, yang mana banyak temen-temen udah ngerasain benefitnya gitu loh di saat mereka ngelakuin clean up service di sini. Dan sudah kita pakai Solution 69 sebagai penambah dibilangnya apa ya? Sebagai tambahan baru di bengkel, Yes. di mana bisa menjadikan suatu hasil Yang lebih maksimal. ya hasil yang maksimal, kualitas servis yang lebih baik dari sebelumnya. Nah itu dia, itu memang yang pada saat gua istilahnya minta ke Solution 69 melalui Om Yogi adalah yaitu karena kita mau naikin kualitas bengkel kita mau naikin kualitas servis kita, dan ya alhamdulillah juga di KTM khususnya spesialis KTM itu benefitnya kerasa banget. Nah sekarang kita langsung aja deh kita ngobrol-ngobrol sama Om Yogi. Perkenalkan nih Om Yogi pokoknya dari Solution 69. Om Yogi coba deh jelasin deh, karena banyak temen yang nanya ke kita khususnya, Om, chamber tuh lo apain sih? Sampai ada yang kayak gitu, motor gue lo apain? Kok enak banget? Motor lo gue apain? Kok enak? Enteng segala macam. Ya gue bilang gue lakuin hanya gue pakai chamber dan injektor. Nah maksud gue jelasin deh fungsinya chamber atau chemical yang lo punya, atau fungsinya itu apa sih sebetulnya? Kayak gimana? Iya, oke, baik. Ini sekarang ini produk yang ada di MWG ini kan ada dua jenis produk ini ya. Injector cleaner dan chamber cleaner. Jadi kita mulai aja dulu. Kalau injector cleaner mungkin semua sudah Umum ya. paham lah ya. Ya. Jadi sebuah cairan yang digunakan untuk membersihkan injektor di kendaraan bermotor. Memang walaupun hanya injektor, tetap harus sering rutin juga dibersihkan, karena ya daripada akhirnya mengganti unit injektor SI baru, betul nggak? Ya betul. Harganya jauh lebih mahal. Yes. Lebih baik kita merawat. Betul. Gue setuju. Lebih baik ngerawat dibandingin ganti. Iya betul. Lebih mahal. Ya saya belum tahu kalau KTM gimana ya. Ya makanya lumayan deh. Barangin nunggu atau enggak? Terus. Ya. Nah, oke lah, injektor so far semua sudah Umum lah ya. mengerti. Nah, pengerjaannya juga umum. Oke. Nah ini yang spesial nih. Nah, yang spesial dari MWG ini yang baru adalah chamber carbon clean. Yes. Itu Jadi chamber carbon clean ini adalah sebenarnya sebuah proses untuk membersihkan karbon deposit yang ada di dalam ruang bakar. Oke. Ya. Oke. Ini memang belum terlalu banyak orang yang mengetahui, tapi lebih baik untuk diketahui dari sekarang. Oke. Jadi Karena ini sesuatu yang baru, ya bisa dibilang baru juga kali, bisa gue bilang baru. Ini motor, terutama di motor, khusus ya? terutama motor. Oke. Nah, kalau untuk di kendaraan Roda 4? seperti roda 4 itu sudah cukup lama. Oh, oke. Sudah cukup lama dan sudah banyak yang mengenal. Oke. Nah, jadi terapan ini memang saya turunkan kepada unit roda 2 karena memang ini penting juga, karena tetap motor juga ada ruang bakarnya. Iya, betul. Tetap ada ruang bakar, tetap harus Dan dijaga. tetap ada ya kan? tetap terjadi yang namanya karbon deposit, ya kan. Yes. Nah, jadi memang pentingnya membersihkan karbon deposit di dalam ruang bakar itu fungsinya sangat banyak. Oke. Apa itu, Om? Satu, mengembalikan lagi Maksimal. ya fungsi ruang bakar seperti motor baru. Optimal lagi jadinya ya. Betul, refresh. Oh, berarti kalau gue boleh potong sedikit, kayak lo servis besar dong kurang lebih. Ya, maksudnya bisa servis dibilang besar seperti kan itu. Biasanya yang dibersihin hanya ruang bakar doang. Betul. Ya. Karena dulu kan kalau orang mau mekanik atau bengkel mau melakukan servis besar kan harus dibongkar. Bongkar, betul. Dan juga dibersihin hanya ruang bakarnya toh. Betul, dibongkar, diturunkan, yang mana tuh menghabiskan waktu yang cukup panjang dan juga
kos dan juga waktu antrian di bengkel, motor nginep. Gue setuju tuh. Nah, jadi dengan adanya proses ini kita bisa mengganti lah proses itu lebih cepat, lebih simpel, yang pasti lebih berasa. Maksudnya benefitnya kerasa. Betul. Oke, jadi memang gini sih. Gue pas ngeliat teman-teman dan gue juga ngerasain di motor gue sendiri. Jadi memang kita kalau bicara KTM ya, ini khusus karena gue spesialis KTM, MBG spesialis KTM. MBG ini kompresinya gede. Ya. Dia 12.6 kompresinya dengan 1 silinder. Jadi pemakaian oktan mintanya juga cukup tinggi. 95 minimal. Walaupun di Indonesia 95 agak sulit, tapi biasa orang malah naik ke 98. Yang mana mungkin kalau gue secara orang awam nih, pembakaran atau itu kebentuknya karbon di dalam ruang bakar tuh akan lebih banyak mungkin. Gue nggak ngerti ya, cuma maksudnya bayangan gue kayak gitu. Jadi pada saat MWG lakukan clean up service dan kita lakukan chamber carbon cleaner, itu ya benefitnya ini yang dirasain sama temen-temen sampai ya kayak gue bilang tadi gitu loh. Makanya ya ini jadi satu ini banget sih, jadi satu treatment baru yang bisa dimanfaatin sama temen-temen gitu kan. Apalagi sekarang ya itu dia, ini hal yang juga masih sangat baru juga, maksudnya bukan sangat baru tapi ya bisa dihitung baru di roda 2 kan. Terus Om, untuk yang lainnya, maksudnya untuk chamber lagi, jadi baiknya treatmentnya tuh berapa lama sih, terus chemical lo tuh yang bikin, karena ini Solution 9 kalau nggak salah pure produksi Indonesia ya, produksi sendiri ya, masih import, mereknya lokal. Oke. Merek lokal, merek sendiri, konten import. Oke. Ya jadi kembali lagi kepada ruang bakar tadi ya. Kalau hal-hal yang terjadi seperti terjadi knocking, bahan bakar yang boros, dan lain sebagainya, itu akan otomatis hilang dengan proses pembersihan ruang bakar ini. Sudah pasti. Dan juga kalau mau dicek before and after menggunakan dyno misalkan, itu sudah pasti akan terjadi perubahan. Yes. Karena restoring kan, refresh, mengembalikan kembali fungsi ruang bakarnya. Jadi emang dimaksimalin lagi semuanya. Betul. Kan? Oke. Dan karbon deposit ini tetap akan terjadi terus ke depan. Karena kan semua kendaraan bermotor masih mengisi bahan bakar yang dipakai lagi istilahnya. Bahan bakar yang berasal dari fosil. Iya. Yang pasti masih akan menimbulkan karbon. Dan itu faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya karbon deposit tersebut. Salah satunya mungkin dari kondisi spek motor itu sendiri, dalam artian mungkin tangkinya udah nggak bagus mungkin, atau apa? Ya, kotor, kualitas fuel. Kualitas fuel, ya benar, kualitas fuel sendiri. Ya. Karena kita juga sebagai pengguna kan tidak bisa ngecek kualitas fuel. Nah, kalau menurut lo Om, sebetulnya nih baiknya, karena emang ada banyak juga yang nanya ke kita, itu baiknya per berapa sih Om? Maksudnya gue per berapa ribu kilometer, kalau teman-teman yang berpatokan service itu atau maintenance itu berpatokan sama kilometer, ya kan? Itu sih banyak yang nanya sama gue. Kalau gue sih saranin itu adalah ya setiap dia let's say 5.000 gitu kan, karena oli yang kita pakai itu dengan spek yang cukup tinggi itu diklaim bisa sampai 5.000 km. Kalau gue sih bilang ya lo per 5.000 aja lo maintenance, karena toh ini maintenance yang mana namanya seperti halnya badan lo, olahraga lo sehat, lo makan makanan sehat lo sehat, kayak gitu loh. Jadi gue anggap, maksudnya gue simpul, gue ini gampangnya aja, gue bilang ya per 5.000 lo lakuin. Tapi kalau menurut lo sendiri, kalau dari lo sebagai untuk parameter sebenarnya kembali lagi kepada pihak bengkel yang sudah mengerti kepada karakter motor, schedule untuk servis, ya kan? Dicocokkan kembali kepada kondisi traffic di Jakarta seperti apa, terutama stop and go-nya tinggi. Ini akan mempengaruhi semua. Nah, ini menarik nih kan. Nah, menurut lo nih, ini kita bisa di Jakarta ya. Terus motor daily. Itu saran dari lo sendiri gimana? Maksudnya dari Solution 9 itu saran, ini kita di luar bicara, karena emang basicnya hobi. Hobi juga sama, based on hobi juga ya. Sama lah, kita sama-sama orang based on hobi. Jadi ya kita berdasarkan apa yang kita pakai sendiri. Kalau menurut Om, dengan kondisi Jakarta, traffic yang tadi disebutkan,
apa namanya ya, trafficnya kita tahu sendiri lah, super duper menyenangkan kan hidup di Jakarta ini. Terus habis itu dengan gaya yang pasti stop and go, terus konsumsi bensin atau yang ada di pasaran kualitas bensinnya seperti sekarang, menurut lo baiknya apa? Baiknya gimana untuk dan melakukan kapan? servis. Servis dan chamber cleaner khususnya. Kebetulan kalau untuk saya pribadi, ini kita bicara servis ya. Iya. Kita bicara servis aja ya. Schedule Schedule servis ya. Untuk unit mobil ataupun motor yang saya miliki pribadi, saya melakukan parameter itu kurang lebih 1 bulan sampai maksimal 2 bulan. 2 bulan? Iya. Jadi bukan by kilometer? By apa gimana tuh? Kalau saya pribadi agak sedikit mengabaikan kilometer karena kondisi traffic yang di Jakarta ini. Kenapa tuh? Jadi perbandingan antara kilometer dengan putaran mesin itu lebih tinggi putaran mesin yang kita bilang biasanya engine hours. Oh iya, I see. Kan nggak mungkin gitu yang namanya, oke lah jarak kita 10 km berjalan. Iya. Tapi pada saat 10 km itu kita berjalan, misalnya kita melalui beberapa lampu merah. Oke. Stop kendaraan di lampu merah, tapi kan mesin tetap nyala. Oke, betul. Betul kan? Betul. Tetap menyala, mesin itu tetap menyala. Tidak bisa, masa kita lampu merah kita matiin mesinnya gitu ya. Iya. Terus pada kondisi macet, pada saat macet kita berhenti juga mesin tetap menyala. Oke. Jadi ya secara logika aja kan. Gue setuju sih. Kita lihat kan perbandingan ya kita jalan 10 kilo dengan putaran mesin ya bisa jauh lebih banyak besar putaran mesin dengan kondisi tadi itu dia traffic dan yang lain-lain. Yang mana kan semua bergerak tetap. Oli bekerja. Iya. Semua bagian mesin bekerja. Iya. Ya gue juga setuju sih. Gue coba mulai terapin itu sih. Maksudnya sama gue orang yang awam. Maksudnya gue masih berpikir dengan kilometer. Banyak teman-teman pun seperti gitu. Cuman sekarang gue coba mulai terapin kayak gitu karena gue kasih penjelasan sedikit karena gue pernah ngobrol sebelumnya sama Yogi, ya itu dia, coba lo convert, kita nggak bicara convert tapi itu dia tadi perbandingan antara engine hour ya kan, working hour itu si mesinnya sama kilometer, pasti akan jauh lebih tinggi sih putaran mesin sisi kerja mesin itu sendiri gitu loh. Jadi kalau menurut lo jangan berpatokan berdasarkan kilometer ya, berdasarkan ya itu dari sisi saya aja sih sebenarnya. Karena saya juga mau semua kendaraan yang saya miliki juga menjaga bisa terjaga dengan baik. Setuju ya. Iya juga sih. Daripada gue mesti ngeluarin duit kos lebih buat urusan yang lain-lain. Betul. Ya kan? Betul. Karena emang nggak ada tuh kemungkinan kok sering ganti oli. Gue ada beberapa pengalaman teman dia per 1000 ganti oli. Itu manusia cepat sekali tuh. Walaupun memang pemakaian jenis olinya atau tipe olinya mungkin tidak pakai yang premium oli gitu. Cuman karena dia pelakuin itu tiap 1000 dan rutin tiap 1000 dan itu nggak sampai sebulan gitu kan. Itu pernah sekali waktu pas kita bongkar gila masih pada oke. Kondisi mesinnya tuh oke gitu. Jadi gue setuju, gue paham kalau memang ya selain dari masalah itu ya kita lihat yang paling ini aja lah, paling cepat aja gitu antara kilometer atau working hour si engine-nya gitu. Terus tadi udah kita bicara masalah tadi fungsinya, kita bicara masalah kira-kira penggantiannya berapa lama, terus efektif atau benefit juga tadi udah. Kalau untuk ingredient sendiri tadi kan sempat ngomong ini masih import tapi full ini branding lo sendiri, lo Solution 69. Itu dibandingin sama brand lain ada ini nggak sih lo? Maksud gue apa yang jadi kelebihan? Karena buat gue pribadi selain teman-teman yang gue lihat sendiri gitu kan, selain dari referensi yang gue baca-baca juga, ya lo tuh oke gitu loh. Solution 69 tuh oke, makanya gue pede banget dan ternyata bener juga di aplikasi di KTM itu looking good gitu loh. Maksudnya oke banget. Nah itu apa sih Om? Sedikit yang bisa lo bocorin aja. Ya kita nggak usah bandingin sama yang lain lah, tapi buat produk lu deh. Kalau untuk produk chamber carbon clean ini sendiri dia basicnya water base. Dan yang penting terutama pada saat proses pekerjaan ini SOP-nya aja yang harus diperhatikan. Oh iya. Itu satu. Seperti yang lo pernah ajarin ke kita dan ke mekanik ya. Betul. Ya. Jangan sampai SOP itu salah dan ada yang terlewati. Iya. Gitu. Dan kalau untuk produknya sendiri
ya kebetulan memang teman-teman bengkel yang lain pun sudah mempercayakan produk ini Yes, sebagai betul. satu benefit baru di bengkelnya ya, Yes. untuk lebih Setuju. juga meningkatkan kualitas hasil servisnya. Oke. Yang tentunya juga produk ini sangat ramah ya, ini juga ramah kepada usernya. Jadi kalau kita kena di bagian tangan atau apa itu tidak menimbulkan menyebabkan efek apa yang berbahaya Ah, bagi kulit, ya kan? Oke. Itu. Dan juga secara bau ya, Hmm. ini juga memang tidak menyengat ya, karena dengan adanya seperti itu mekanik pun juga akan bekerja juga dengan Yes, nyaman, aman dan nyaman. aman dan nyaman, sehingga si mekanik ini juga bekerja akan menghasilkan kualitas servis yang baik tadi. Yes, betul, gue setuju sih. Ya memang benar sih, ada SOP-nya juga selain dari produknya yang emang tadi ramah itu bukan. Tadi apa step-stepnya itu yang mungkin teman-teman kalau mungkin kasih sedikit itu juga kali penjelasan Om. Maksudnya biar teman-teman juga selain sering ngelihat sih, cuman kan kadang ada orang yang pengen tapi dia pengen tahu dulu sistem kerjanya gimana atau bukan sistem kerjanya. SOP pengerjaannya gitu loh, khususnya untuk chamber. Itu apa aja sih Om dari awal? Kita kondisi mesin mesti hangat apa Ya, gimana? kondisi mesin hangat, lalu masukkan cairan, Kita buka busi. Ya. Kalau gua di sini SOP-nya tangki kita buka, Ya. kita bersihin semua Betul. ruang tangki, busi kita angkat, ya, masukkan cairan, masukin cairan, tunggu kita beberapa tunggu sampai saat, beberapa saat, kurang lebih 15 menit ya. Ya, habis itu lalu dikeluarkan cairannya, lalu proses pengeringan. Proses pengeringan itu kita semprot terus segala macam, setelah itu kita pasang Busi busi kembali. lagi, kita tes nyala. Betul. Baru kita lanjutin ke yang tahap berikutnya yaitu injector cleaner dan yang lain-lain. Iya. Oke. Ya itu sih ngobrol-ngobrol sedikit aja, ngobrol santai sedikit sama Om Yogi dari Resolution 69. Jadi teman-teman kalau emang yang sering masih suka nanya, nanti lo bisa nonton YouTube ini di YouTube channel kita di Monkey World Gearage TV. Lo bisa ya buka-buka dikit, lo bisa kepo-kepoin dikit sebelum lo pengen lakukan atau lo pengen kesini untuk lakuin MWG clean up service, yaitu chamber. Kita juga lagi ada satu paket kan untuk akhir tahun ini, ada include chamber cleaner, injector cleaner, oli, pergantian oli, filter, air filter, termasuk scan diagnostic gitu sih. Ya itu aja sih sedikit kali Om. Atau ada yang mau ditambahin lagi? Sudah. Itu aja. Saya rasa udah cukup jelas ya. Karena emang Kalau mau lebih jelasnya lagi bisa langsung kontak bisa lo WhatsApp pihak gua. bengkel Yes. ataupun ke Instagram kita juga ada. Yes, Instagramnya di @solution69_. Oke, set @solution dan 9 ntar coba kita ini di bawah kita untuk Instagramnya juga pun dengan Instagram Monkey World Garage dan channel-channel yang lainnya juga. Ya udah segitu aja Om Yogi, thank you Oke, banget sama-sama. ngobrol-ngobrol santai sebentar singkat gitu kan. Pokoknya balik lagi tadi gue bilang, teman-teman kalau mau nanya jangan sungkan, lo bisa japri gue, lo bisa DM dan apapun bisa ke gue, atau kalau mau mengetahui lebih jauh tentang ini bisa ke Om Yogi di episode 99. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you. Thank you.